Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memulai kebaktian Minggu pada tanggal 22 Mei. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman tentang supaya dunia percaya yang akan dibahas lebih lengkap oleh Ibu Pendeta Welminje Naomi. Namun sebelum itu, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa. Teman-teman berdoa, nanti saya lanjutkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu sepanjang hidup kami. Sekarang kami meminta ampun di hadapan-Mu atas semua dosa kami, baik yang dilakukan secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Kiranya Tuhan selalu mengampuni dan menuntun kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Inilah berita anugerah yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 9-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Marilah kita menyanyikan lagu kedua, yaitu Bukti Kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Silahkan duduk. Sobat muda dimanapun berada, kita bersama akan membaca Alkitab, namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat pemeliharaan-Mu yang tidak putus-putusnya atas hidup kami. Kami diberi kesempatan untuk beribadah, meskipun masih dari rumah masing-masing, tidak berkumpul di ruang ibadah ini. Tetapi kami percaya Tuhan hadir di tiap-tiap hati kami, baik kami yang ada di rumah masing-masing, juga beberapa teman yang berkumpul, yang melayani pada pagi hari ini di gereja. Kami menyiapkan hati untuk menyambut pesan Tuhan melalui firman-Mu. Urapi setiap kami, supaya kami dapat menyimak pembacaan Alkitab, kami memahaminya sedemikian rupa firman-Mu, dan mendorong, memberi inspirasi bagi kami untuk melakukannya setiap hari. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Sobat muda dimanapun berada, baik yang di rumah, di gereja, saya mau memperkenalkan tadi yang bersama dalam pelayanan ada Gracia, ada Iren, ada Renata, bersama dengan saya juga ada penatua Ana dan beberapa teman-teman yang di bagian audio visual. Ya, kita bersama akan membuka bacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu,
sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan kita naik ke surga, lalu turunnya Roh Kudus, ini ada 2 pesan yang diberikan dan dicatat oleh Injil Yohanes. Yang pertama itu minggu lalu khotbahnya ya, perintah untuk saling mengasihi, dan yang kedua Tuhan Yesus berdoa ya agar murid-murid itu hidup dalam persekutuan. Kenapa Yesus harus berdoa? Karena Yesus tahu dia dibenci oleh dunia, apalagi para pengikutnya, murid-murid. Nah, disinilah Yesus mau mengatakan kepada para murid, kamu tidak bisa jalani tugas pengutusan tanpa dekat dengan Allah. Nah, ini adalah babak baru kehidupan para murid. Ya, sehingga 2 pesan ini menjadi hal yang sangat amat penting bagi para murid dan para pengikut Yesus. Bagian ini saya akan menerangkan. Sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa, doa Bapa kami, kita menyebut Allah itu Bapa, artinya kita mengakui ya, Bapa itu, kita ini semua adalah anak-anaknya, bukan? Dari satu Bapa. Dengan kata lain, kita semua ini adalah bersaudara, bukan? Karena punya satu Bapa itu. Maka kami, kata kami itu adalah kita semua bersaudara. Arti dari kata bersaudara itu adalah sedarah. Tapi yang kedua juga berarti adalah orang dekat, orang sendiri, orang dalam, ya, bukan orang asing. Saling kenal, saling mengasihi, itu yang disebut dengan bersaudara. Jadi ketika kita bilang doa Bapa kami yang di surga, yang kita ucapkan Bapa itu otomatis punya konsekuensi horizontal bahwa kita semua sebagai sesama saudara. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah tentang doa Tuhan Yesus ini, dia mau mengatakan sekarang bagiannya kalian diutus Tuhan, tapi hidupmu pertama harus saling mengasihi. Yang kedua, kalian harus hidup bersatu sebagai saudara. Jangan terpecah-pecah. Sama seperti aku dengan Bapa, Bapa di dalam aku. Trinitarian. Ya, jadi standar kita hidup menjadi pelayan, menjadi utusan, menjadi saksi Kristus itu ada. Seperti Kristus dengan Bapa, Bapa di dalam Kristus.
Nah, ini satu relasi yang kuat sekali. Kita nggak bisa mau jalanin, saya lebih tua, yang lain lebih muda. Nggak bisa. Ya, semua kita harus bersama-sama. Masalahnya ada dua hal yang ditekankan di sini dan disinggung di dalam 1 Korintus pasal 2 oleh Rasul Paulus. Dia mau mengatakan begini, ketika kita menjadi gereja Tuhan untuk menjadi saksinya, diutus untuk bersaksi kepada dunia sebagai gereja, ada dua hal penting yang kita lakukan. Dan yang pertama adalah tentang individu. Hidup individu. Setiap orang itu unik sekali. Punya tempat khusus, punya peran sendiri, terlepas dari perannya itu kecil atau besar, tapi dia tidak tergantikan. Kalau dia tidak ada, maka jadi beda. Terasa kurang sekali. Ya. Berarti tiap orang itu penting. Nah, Yesus mau mengatakan ketika kita hidup dalam persekutuan, tiap orang itu penting. Saya mau ngambil contoh. Biasanya di sini ada Grace. Ya. Sekarang Grace lagi pelayanan ya. Ya, tidak ada di sini. Biasanya ada Grace. Grace tidak ada. Jadi beda nih suasananya. Meskipun ada Grace tidak melayani hari itu, dia ada, oh biasa Grace duduk di sini. Tidak ada, jadi beda, ada bangku yang kosong. Ya. Peran sekecil apapun, dia itu penting dalam hidup kita. Ini yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa setiap kita itu penting. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa Tuhan memanggil kita tuh dengan nama masing-masing. Jadi hidup bergereja bukan soal jumlah. Walaupun sekarang seringkali kalau kita bertanya, jemaat GKI Taman Cibunut berapa sih jumlahnya? Selalu ditanyanya jumlahnya ya. Angkanya. Padahal Yesus mau mengatakan tiap orang itu penting, bukan angka. Jadi mau jemaatnya 200 orang, mau jemaatnya 2000 orang, semua penting. Ya. Bukan soal angka, Yesus menyebut nama masing-masing. Artinya setiap orang itu namanya penting. Kelebihannya, kekurangannya, itu harus menjadi bagian yang kita pedulikan. Dalam sehat, dalam sakit, perasaannya, keadaannya penting. Itu yang disebut dengan keluarga. Jadi keluarga bukan sekadar melihat nama sebuah keluarga baik-baik saja, tapi ada yang sakit, ada yang sedang mengalami kekecewaan, ada yang mengalami kegagalan. Bagaimana kita memperhatikan itu? Ya, jadi individu-individu itu penting. Yang kedua adalah komunitas. Setiap orang itu penting. Tapi tidak boleh ada yang menganggap dirinya orang penting. Atau orang yang terpenting. Ya, bahkan satu-satunya orang yang terpenting. Meskipun tiap pribadi itu penting. Tapi tidak boleh ada yang merasa bahwa kalau nggak ada saya, nggak jalan nih kebaktian. Kalau nggak ada saya, ibadah ini amburadul. Nggak boleh begitu. Ya. Tidak boleh ada yang merasa menjadi penguasa, merasa menjadi single fighter. Udah nggak usah melayani. Teman-teman yang jadi singer nggak usah nyanyi, saya aja. Saya merangkap jadi pendeta, saya merangkap jadi singer, saya merangkap jadi pemain musik. Bisa kan? Bisa. Nanti gantian ya. Sebentar saya lari sana, sebentar saya pindah ke sini, sebentar saya pindah ke sini. Nggak butuh yang lain. Nggak boleh begitu. Meskipun saya cakap menyanyi misalnya ya, meskipun saya pandai bermain musik, tapi ketika kita melayani tidak boleh semua diambil hanya saya. Harus bagi. Ketika sekarang saya mau menjadi pengkhotbah, ya jadilah pengkhotbah. Biarlah teman-teman yang lain jadi singer, yang lain menjadi pemusik, yang lain menjadi kolektan dan sebagainya. Itu. Tidak boleh ada yang hidup menonjolkan diri. Tidak boleh ada yang merasa dianak emaskan. Tidak boleh ada yang merasa dianaktirikan.
merasa terzolimi. Itu tidak boleh seperti itu. Hidup berkomunitas yang mau dikatakan Rasul Paulus, ya, di dalam bacaan kita ini mau mengatakan tiap orang itu penting, tapi jangan sampai menganggap dirinya terpenting atau orang penting. Rasul Paulus di dalam bacaannya 1 Korintus pasal 2 itu, dia mau mengatakan bahwa gereja itu hidup dalam satu kesatuan. Pesan Yesus ini juga buat jemaat, orang-orang percaya, ya, untuk memurnikan kehidupan jemaat atau gereja. Yesus mau mengatakan bahwa kalian hidup dalam satu kesatuan, satu tim, ya, satu kelompok yang merasakan bagian satu dengan yang lain. Kita berbeda-beda, beda usia, beda cakapnya, ya, keahliannya, tapi kita bisa merasa terkait satu dengan yang lain. Ya, ada di ruangan ini kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Saya minta maaf tidak cakap dalam audiovisual, tapi saya percaya penuh bahwa teman-teman yang di bagian audiovisual ini akan menyiapkannya dengan sedemikian rupa. Sama seperti yang di Singer, ya. Mereka sudah berlatih memilih lagu, lalu menyiapkan pujiannya. Pemusik juga demikian. Maka semuanya ketika dilakukan dalam pelayanan menjadi satu kesatuan yang dinikmati bersama, didengar oleh sobat muda di rumah, oleh siapapun, kapanpun. Itu kebaktian. Menjadi sebuah persembahan yang indah untuk memuliakan Tuhan, yang mampu mengajak semua orang yang mendengar, hari ini kita ibadah, hari ini kita mau memuliakan Tuhan. Itulah kesatuan di dalamnya. Jadi menjadi satu bagian. Masing-masing orang menyiapkan, tetapi dia menjadi bagian dari satu kesatuan. Ini yang mau dikatakan Yesus tentang hidup menjadi satu. Sama seperti aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku mengutus engkau sama seperti Bapa mengutus aku. Kita punya standar hidup. Enggak bisa mau-maunya saya enggak suka. Saya enggak mau melayani kalau ada si A. Bukan begitu. Ya, kita melayani karena hidup dalam persekutuan, menganggap sebagai saudara, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai bagian satu dengan yang lain, sehingga semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Persoalan kita sekarang selain yang tadi, di gereja itu suka sikut menyikut, ya. Saya aja, jangan sama dia, ya. Bisa begitu, bukan? Ada yang saling menjatuhkan, mengadu domba, memecah belah. Padahal di dunia luar, ya, sudah ramai orang berbicara tentang bagaimana hidup membangun networking, saling berbagi informasi, saling berbagi ilmu pengetahuan, saling berbagi peran, saling berbagi kerjasama, saling mengutamakan satu dengan yang lain. Ini hidup yang disebut dengan kesatuan itu karena kita datang dari berbeda-beda. Ya. Dan inilah yang mau dikatakan di dalam bacaan kita tadi, untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mau, ya, berbagi peran, berbagi pengalaman. Ada di tempat yang lain, ada orang yang merasa bahwa ngapain sih saya bagi-bagi kepintaran saya, nanti dia lebih menonjol dari saya. Ada yang tidak mau melayani, nanti ribet kalau melayani bersama-sama dengan teman-teman itu. Jadi nggak mau berbagi. Akibatnya apa? Yang terjadi juga adalah orang-orang yang seringkali membangun rasa curiga, banyak perasaan takut disakiti, ya, lalu membangun tembok-tembok pembatas. Hiduplah kita dalam keterpisahan satu dengan yang lain. Kecenderungan kita begitu di gereja. Berkelompok, tidak mau bergaul dengan yang lain. Kita aja, jangan sama dia. Dia mau orang lain. Ini yang terjadi.
Beda bukan di dunia sekuler di sana, di mana orang sedang membangun kehidupan bersama, ya, teamwork, networking. Kita di gereja malah seringkali terpecah belah. Ini yang kita dengar bersama doa Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17. Dari awal sampai bagian akhir, Yesus mau kita hidup dalam satu persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Gereja punya kelemahan. Gereja juga bisa mengecewakan. Ya, tapi hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita saling memaafkan, kita bangun lagi relasi yang baik. Ya. Lalu kemudian kita tahu bahwa panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menghadirkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan? Seperti di bagian ayat yang terakhir. Adalah care dan share. Berbagi ilmu, berbagi informasi. Sobat muda, saya masih ingat ketika tanggal 16 Maret, kalau tidak tanggal 16 Maret itu tahun 2020 adalah hari Minggu ya, di mana Presiden Jokowi memberitahukan bahwa kebaktian, ibadah maksudnya, aktivitas pekerjaan, sekolah harus dimulai di rumah. Bukan? Lalu kemudian gereja-gereja tidak lagi tutup, tidak boleh lagi beribadah, harus tutup. Kami para pendeta mulai berpikir, ini bagaimana? Tidak ada kebaktian. Bagaimana kalau kita cari tahu di dalam anggota jemaat kita siapa yang bisa mengerti lalu mengajarkan bersama tentang audiovisual, tentang live streaming, tentang rekaman, tentang apapun itu namanya. Maka mulailah kami para pendeta bertanya satu yang lain. Siapa kira-kira? Dan sasaran kami pada waktu itu adalah anak-anak muda. Dan kami rasanya tidak salah ya. Mencari tahu lalu dapatlah sekian banyak. Termasuk sebagian besar yang ada di sini bagian audiovisual, remaja pemuda. Juga ada beberapa rekan yang ada di pelayanan multimedia yang sangat-sangat bertalent gitu ya untuk menyiapkan semua itu, dan sampai sekarang ibadah kita bisa berjalan baik melalui live streaming ataupun rekaman. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ada orang-orang yang bertalent lalu kemudian mau berbagi pengalamannya. Bahkan kami para pendeta juga diajarkan bagaimana menggunakan handphone lalu membuat rekaman, pemahaman Alkitab, ataupun doa pagi, doa malam, dan sebagainya. Kami bersyukur dengan anak-anak muda yang senantiasa mengembangkan diri, berbagi pengalaman kepada yang lain. Ya, dan kami percaya bukan hanya pada para pendeta, tapi juga di rumah, kepada orang tua, kepada rekan-rekan yang lain juga dilakukan hal yang sama. Saudara, ini ketika kita dalam kelompok internal, interaksi kita begitu kuat, interrelasi begitu baik, maka kita akan menjadi berkat juga keluar, bukan? Saya lihat beberapa rekan pendeta juga mampu mengajari rekan-rekan yang lain. Saya juga belajar dari mereka, berangkat dari pengalaman yang diberikan oleh sobat muda ini. Maka sama kita yang ada di dalam, lalu kita juga membagi berkat bagi yang lain. Dan dunia pasti percaya apa yang kita sudah alami, kita bisa memberitahukannya kepada luar karena sudah ngalamin. Kalau kita tidak mengalaminya, tidak paham betul, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkannya kepada orang lain, memberitakannya. Nah, inilah yang mau dikatakan oleh Yesus. Doa Yesus itu menjadi nyata ketika kita hidup di dalam kasih. Ya, kita hidup dalam persekutuan, saling menghargai, lalu kemudian kita hidup juga melakukan apa yang diajarkan Yesus di tengah-tengah masyarakat. Amin.
Kita mendengarkan persembahan pujian. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sobat muda, mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, siang ini bersama kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa hadir, menguatkan, menghibur, menopang kami semua, baik dalam tugas belajar, tugas di kampus, sekolah, juga kegiatan kami di rumah dalam pelayanan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus menopang kami semua dengan kesehatan yang baik, pikiran yang tenang, tidak mudah panik, sehingga segala sesuatu dapat kami hadapi di tengah-tengah situasi ini. Begitu juga tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai bagian dari keluarga kami, sebagai bagian dari masyarakat. Banyak hal harus kami kerjakan. Tuhan mampukan kami dengan ketekunan, ketelitian, rasa tanggung jawab yang tinggi, kami kerjakan semua itu dengan baik. Bapa, kami juga bersama mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, mereka yang keluarganya tengah mengalami sakit dan dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan hadir, beri kekuatan, beri kesabaran, beri pengharapan bahwa di semua proses pengobatan Tuhan ada bersama. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Bapa berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, para pemimpin kami baik di pusat sampai di daerah, supaya pada mereka ada hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan, memikirkan hal-hal yang harus ditangani. Upaya pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi, biar itu semua dapat berjalan dengan lancar dan diterima oleh masyarakat. Kami meminta Tuhan memberkati adik-adik kami, anak-anak kami yang tengah menghadapi ulangan umum. Tuhan juga berkati mereka, terutama yang mempersiapkan diri untuk ujian kelas 3 SMP. Tuhan tolong sehingga mereka semua boleh berjalan, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Kami mengingat teman-teman yang sudah lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Tuhan beri kesabaran, beri hati yang besar untuk terus berusaha,
sehingga pada waktunya Tuhan nanti mereka boleh bertemu dengan pekerjaan yang perlu mereka terima dengan baik. Kami mengingat ada teman-teman yang berulang tahun, baik pada hari ini, di minggu ini, atau di bulan ini. Tuhan beri umur yang panjang, beri juga mereka kesehatan dan semangat untuk terus melakukan hal-hal baik dengan tidak bosan-bosannya. Kami juga mendoakan untuk pelayanan kebaktian remaja pemuda GKI Taman Cibunut ini. Tuhan berkati seluruh rekan-rekan, baik yang melayani sebagai PNK, sebagai pemusik, sebagai audiovisual, pelayan khotbah, majelis jemaat, semua Tuhan anugerahkan kesehatan, sukacita untuk melakukan selalu yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, inilah kami semua dengan doa-doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang senantiasa hadir, menemani, memimpin, menyelamatkan hidup kami. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Minja Naomi. Setiap orang itu penting. Mau sekecil apapun perannya, setiap orang itu penting. Tapi ingat ya, meskipun kita penting, kita nggak boleh merasa jadi yang paling terpenting. Harus tetap rendah hati. Oleh karena itu, marilah kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan yang dapat ditransfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ditampilkan pada layar masing-masing. Nat persembahan kita pada minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah di sepanjang kehidupan kami. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi yang membutuhkan dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ketiga, Pilihanku. Tuhan yang
Sobat muda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu.